Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة wa kulla dhalalatin finnar. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini Senin 5 Dzulqa'dah 1442 Hijriah, kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk duduk bersama di Masjid Umar bin Khattab, Pesantren dan Ilmu Barito Kuala, Kalimantan Selatan, dalam sebuah kajian Islam ilmiah tematik untuk para santri Pesantren dan Ilmu Barito Kuala, Kalimantan Selatan dan juga warga pesantren, dengan tema adab menuntut ilmu. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, ada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang ulia, kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Wahai Allah, sesungguhnya kami mohon kepada Engkau ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik, dan amal yang diterima. Allahumma amin. Ahibati talabah wa asatidzah al-musyrifun al-mukarramun, para santri-santri sekalian dan juga para ustadz musyrif yang saya cintai karena Allah dan saya muliakan. Sebelum kita masuk kepada adab-adab selanjutnya dari adab penimba ilmu agama, maka saya ingin bertanya kepada para santri sekalian tentang apa yang sudah kita pelajari pada pertemuan sebelumnya, dan yang menjawab jika saya panggil diharapkan maju ke depan. Boleh membawa catatan, siapkan catatannya. Pertanyaan pertama adalah, sebutkan 3 adab yang, atau 2 adab yang sudah kita pelajari dari kelas 8. Man ra'isul fasl? Siapa ketua kelas? Nah, irfa' yadak. Man ra'isul fasl? As-saff ats-tsamin. Irfa' yadahu. تقدم.
Sebutkan dua adab yang sudah kita pelajari dari adab penimba ilmu agama. Tawajjah hunak. Tawajjah ila jamili. La tawajjah. Aywa. Adab yang pertama. Adab pertama, harus meyakini bahwa menimba ilmu agama adalah ibadah. Dua, harus mutaba'ah dengan syariat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Jazakallahu khairan. Adab yang kedua adalah harus mencontoh para salafus saleh. Adab yang pertama betul disebutkan bahwa harus meyakini bahwa menimba ilmu agama adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan adab yang kedua adalah harus menimba ilmu agama dengan mencontoh para salafus saleh. Dari mulai Nabi, para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in. Kemudian pertanyaan yang kedua, yaitu apa syarat yang harus ada dalam menimba ilmu agama ketika dikatakan menimba ilmu agama adalah ibadah. Saya ulangi, apa syarat yang harus ada dalam menimba ilmu agama ketika dikatakan menimba ilmu agama adalah ibadah? Rais al-fasli as-sabi' alif, man taqaddam. Tawajjah hunak. Pertama, mengikhlaskan niat karena Allah Subhanahu wa taala. Kedua, harus mutaba'ah. Yang ketiga, cukup dua, mengikhlaskan niat, dan yang kedua, barakallahu fiik ya Ahmad Irwansyah, mengikhlaskan niat dan harus mutaba'ah, mencontoh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Pertanyaan yang ketiga yang terakhir adalah siapa yang bisa menyebutkan perkataan Imam Ahmad dan Imam Asy-Syafi'i tentang menimba ilmu agama yang sudah saya sebutkan pada pekan yang lalu. Rais al-fasl as-sabi' ba, man raisul fasl, yarfa' yadahu. Taib thabit. Man takhtar min a'dha'ika liyujib. Siapa yang dipilih dari anggota kelasnya untuk menjawab? Nah, bisurah. Asri' ya thabit. Man taqaddam. Taqaddam. Taqaddam ya Rendra. La tadri? Baik. Man yadri? Man yurid an yujib? Man, siapa? Yurid an yujib, yang ingin jawab. Sebutkan perkataan Imam Ahmad tentang ilmu, dan ini berkaitan dengan ikhlas niat. Naam, ta'al. Abid Ulia. Tidak ada yang menandingi ilmu agama jika niatnya benar. Ulangi, baca dengan baik dan pelan-pelan sehingga yang tidak menulis. Sehingga yang tidak menulis. Ini perkataan imam besar, Imam Ahlus Sunnati wal Jamaah, dan perkataan penting tentang menimba ilmu agama. Nah, tidak ada yang menandingi ilmu agama jika niatnya benar.
Tidak ada yang menandingi ilmu agama jika niatnya benar. Jazakallah khair. Perkataan Imam Syafi'i ditulis? Taib, baca. Perkataan enggak ditulis? Taib. Tidak ada yang menandingi ilmu agama jika niatnya benar. Para ustadz musyrif perhatikan, santri yang tidak bawa senjata saat berperang disuruh pulang ke kamarnya untuk ngambil senjatanya. Membawa buku, membawa pulpen, mencatat apa yang disampaikan, ini adalah kebiasaan santri penimba ilmu agama. Tidak ada yang bisa menandingi ilmu agama jika niatnya benar. Al-ilmu la ya'dilu syai' idza sahhatin niyyah. Para santri kelas 8 jika bisa menulisnya dengan bahasa Arab, maka hadza hasan fabiha wa ni'mah. Ini baik dan itu semestinya. Sudah 2 tahun di pesantren, semestinya bisa menulis bahasa Arab yang disampaikan. Al-ilmu la ya'diluhu syai' idza sahhatin niyyah. Ilmu tidak ada yang menandinginya jika niatnya benar. Taib. Perkataan Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, Muhammad ibnu Idris Asy-Syafi'i, ulama Islam abad ketiga Hijriyah. Siapa yang bisa menyebutkan perkataannya? Yarfa' yadahu. Ma fi ahad? Tidak ada yang bisa menyebutkan? Tidak ada yang bisa menyebutkan? Satu pun? Baik. Push up 20 kali semuanya. Sekarang. Tidak ada yang mau menolong temannya, satu pun. Hitung sendiri dengan jujur. Jangan sampai ada yang pingsan setelah ini. Nah, yang sudah silahkan duduk kembali. Lumayan menghilangkan ngantuk. Mas Dian, keluarkan papan tulis. Perkataan Imam Ahmad, al-ilmu la ya'dilu syai' liman sahhat niyyatuhu. Ilmu tidak ada yang menandinginya bagi siapa yang benar niatnya. Adapun perkataan Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, laisa syai'un afdhala ba'da al-fariidhah min talabil ilm. Tidak ada, dicatat. Ini perkataan ulama, dicatat. Penting. Apalagi perkataan Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Tidak ada sesuatu yang lebih utama setelah mengamalkan amalan wajib dibandingkan menimba ilmu agama. Sini Mas. Laisa syai'un afdhala ba'da al-fariidhah min talabil ilm. Tidak ada sesuatu yang lebih utama setelah mengamalkan amalan wajib dibandingkan menimba ilmu agama.
laisa syai'un ba'dal fardhah afdala min talabil ilm. Mas Dian, Mas Dian, permanen, permanen. Tidak ada sesuatu apapun setelah mengamalkan amalan wajib yang lebih utama dari menuntut ilmu agama. Maka harus diperhatikan. Perkataan-perkataan ulama ini perkataan-perkataan emas yang pantas ditulis dengan tinta emas dan diyakini dalam hati bagi setiap penimba ilmu agama. Jadikan sebagai sebuah prinsip dalam hidup. Perkataan orang-orang pilihan Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i rahimahullah. Baik. Sekarang kita masuk kepada adab selanjutnya dari adab-adab menimba ilmu agama. Adab yang ketiga, catat baik-baik. Mulazamatu khasyatillah. Selalu takut terhadap Allah Subhanahu wa taala. Baik saat sendirian ataupun terang-terangan. Baik saat sendirian ataupun terang-terangan. Karena pokok menuntut ilmu adalah untuk takut kepada Allah. Semakin dia takut kepada Allah, semakin dia dinyatakan sebagai orang yang alim. Karena pokok menuntut ilmu adalah takut kepada Allah. Semakin dia menimba ilmu agama, semakin dia dinyatakan sebagai seorang yang alim. Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala, disebutkan perkataan beliau di dalam kitab Jami'ul Ulum wal Hikam yang ditulis oleh Al-Hafidh Ibn Rajab. Kemudian juga dinukil oleh Imam Ibn Rajab Al-Hambali dalam kitab Bayanu Fadli Ilmi Salaf ala an Khilmil Khalaf. Beliau mengatakan aslul ilmi khasyatullah. Catat ini. Aslul ilmi khasyatullah. Pokok dasar ilmu agama adalah takut kepada Allah. Semestinya setiap orang yang menimba ilmu agama harus selalu merasa takut kepada Allah, takut akan siksa-siksa Allah, baik saat sendirian ataupun di tengah orang banyak. Dan takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala menumbuhkan rasa menahan diri untuk tidak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Menumbuhkan rasa menahan diri untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Buah manis dari takut kepada Allah adalah menahan diri untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Para ulama mengatakan annal alima la yu'addu aliman illa idza kana amilan wa la ya'malu al-alimu bi'ilmihi illa idza lazimathu khasyatullah. Seorang yang berilmu tidak dikatakan sebagai seorang yang berilmu sampai dia mengamalkan ilmunya. Seorang yang berilmu tidak dikatakan sebagai orang yang berilmu sampai dia mengamalkan ilmunya. Dan seorang yang berilmu tidak bisa mengamalkan ilmunya kecuali ketika dia takut kepada Allah. Kecuali ketika dia takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka harus senantiasa seorang yang berilmu takut kepada Allah di dalam saat sendirian ataupun di hadapan orang banyak. Takut siksa Allah, yang dengan rasa takut tersebut akhirnya menahan diri untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin saat di pesantren sarana-sarana bermaksiat jauh, tidak ada televisi, tidak ada media sosial, tidak ada yang dilihat dari hal-hal yang diharamkan, tidak ada yang didengar dari hal-hal yang diharamkan. Tapi yang paling utama juga saat kalian pulang kelak di rumah, sesudah keluar, sesudah menjadi alumnus pesantren Intan Ilmu, maka tanamkan dari mulai semenjak dini yang namanya santri penimba ilmu agama harus takut kepada Allah. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Sesungguhnya hanya para ulama yang takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hanya para ulama yang takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Surat Fatir ayat 28. Adab yang keempat adalah dawamul muraqabah. Selalu merasa diawasi oleh Allah. Hatinya, perasaannya selalu merasa diawasi oleh Allah. Begitulah penimba ilmu agama. Apa yang dia ucapkan, dia yakin Allah maha mendengar walaupun bisik-bisik. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir. Tidak ada sesuatu apapun yang semisal dengan Allah, dan Allah maha mendengar dan maha melihat. Apa yang dia perbuat, dia yakin di dalam hati. Seorang penimba ilmu agama yakin dalam hati, Allah melihat apa yang dia perbuat. Selalu merasa diawasi oleh Allah. Allah berfirman dalam surat Al-Alaq, alam ya'lam bi anna Allah yara. Alam ya'lam bi anna Allah yara. Apakah dia tidak mengetahui bahwasanya Allah melihat? Melihat apapun tanpa batas penglihatan, sehingga dia selalu merasa diawasi oleh Allah. Kemudian apapun yang dia ucapkan, apapun yang dia perbuat, saat sendirian di hadapan khalayak ramai, maka seorang penimba ilmu agama harus selalu merasa diawasi oleh Allah, merasa Allah selalu melihat dirinya, walau pergerakannya kecil, apalagi banyak, apalagi berjam-jam. Allah berfirman dalam Al-Quran, ya'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfis sudur. Allah mengetahui mata yang berkhianat dan apa yang tersembunyi di dalam hati. Allah Subhanahu wa ta'ala mengetahuinya. Hal ini sebagaimana disebutkan oleh Allah dalam surat Ghafir ayat 19. Apa mata yang berkhianat? Ketika seorang lelaki ingin menikah, melamar seorang perempuan, datang ke rumah orang tua perempuan, ada bapaknya, ada keluarga laki-lakinya,
ada perempuannya di sini, laki-lakinya di sini. Ketika keluarga perempuan yang laki-laki ini tidak memperhatikannya, dia menoleh ke samping. Ini namanya mata berkhianat. Tapi ketika bapaknya melihat dia pura-pura nunduk, tapi ngelihat. Itu namanya mata berkhianat. Allah mengetahui itu. Apalagi yang berjam-jam nonton saat di rumah, nonton hal-hal yang diharamkan berjam-jam. Ini berarti orang lancang terhadap Allah. Dilihat, takut dilihat oleh ustadz, takut diketahui oleh pengurus pesantren, tapi lancang terhadap Allah Subhanahu wa taala. Tidak takut terhadap Allah Subhanahu wa taala. Yastakhfuna minan nas wa la yastakhfuna min Allah wa huwa ma'ahum idh yubayyituna ma la yarda minal qaul. Mereka menyembunyikan diri dari manusia, tapi tidak menyembunyikan diri dari Allah. Padahal Allah bersama dia pada malam itu. Maka seorang penimba ilmu agama harus selalu merasa diawasi oleh Allah. Dan pengawasan Allah pada 3 poin. Pengawasan Allah Subhanahu wa taala pada 3 poin. Yang pertama, annallaha yara. Allah Maha melihat apa saja yang kita kerjakan di dalam rumah, di luar rumah, di dalam bunker, di luar bunker, di handphone, di mana saja Allah melihat. Ini bagi para santri yang saat liburan kemarin bermaksiat dengan hal-hal yang diharamkan, maka ingat baik-baik, Allah melihat itu dan pasti akan minta pertanggungjawaban kelak di akhirat. Alam ya'lam bi anna Allah yara. Apakah dia tidak mengetahui Allah Maha melihat? Mungkin seseorang bisa menghilangkan apa yang dia lihat. Seseorang bisa membuat akun-akun palsu apa yang dia lihat. Tetapi Allah tidak akan pernah hilang apa yang dia hamba perbuat, tidak akan pernah hilang dari rekaman Allah Subhanahu wa taala. Seorang penimba ilmu wajib muraqabah, merasa selalu dilihat oleh Allah dimanapun berada. Apakah di dalam rumah, di luar rumah, di pesantren, di luar pesantren. Yang kedua, yasma'. Allah Maha mendengar suara apapun dari siapapun dan apapun. Maka seorang penimba ilmu agama harus selalu merasa diawasi oleh Allah dengan cara menumbuhkan keyakinan Allah mendengar apapun yang saya ucap. Baik itu ghibah terhadap ustadz musyrif, ghibah terhadap ustadz, ghibah terhadap kawan, mengadu domba, Allah Maha mendengar apapun yang diucap dan apapun yang didengar. Santri penghafal Quran mendengar musik, nyanyian, lagu, nggak akan pernah ngumpul para ikhwah. Tidak akan pernah umpul musik dengan Al-Quran, nggak akan pernah ngumpul. Dan ingat, Allah Maha mendengar dan itu sudah tercatat di dalam buku catatan amal. Kemudian Allah ya'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfis sudur. Allah mengetahui apa mata-mata yang berkhianat dan apa yang tersembunyi di dalam hati.
Begitu seseorang jika ingin muraqabah terhadap Allah Subhanahu wa taala. Ini adab yang keempat. Seorang penimba ilmu agama harus selalu merasa diawasi oleh Allah. Dan ini adalah tingkatan Islam yang paling tinggi, yang disebut dengan ihsan. Ketika Jibril alaihi salam bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang Islam, iman, dan ihsan. Islam amalan lahiriah, amalan hati, dan ihsan adalah amalan hati yang menumbuhkan amalan-amalan lahiriah. An ta'budallah ka'annaka tarah fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Kamu beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihat Allah. Jika tidak, maka ketahuilah sesungguhnya Allah melihatmu. Nah, adab yang kelima dari adab penimba ilmu agama adalah seorang penimba ilmu agama khafdul janah wa adamut takabbur, senantiasa tawadhu', bahasa Indonesianya tawaduk, dan tidak menyombongkan diri kepada makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala, terutama kepada para ulama dan orang-orang bodoh. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ahibati talabah yang saya cintai karena Allah, sombong dosa besar. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yadkhul jannah man kana fi qalbihi mithqala dzarratin min kibr. Tidak masuk ke dalam surga siapa yang di dalam hatinya terdapat seberat zarrah. Zarrah itu kalau dalam kamus besar bahasa Arab yang terdahulu adalah namlatun saghirah au haba, semut kecil atau debu-debu yang berterbangan saat dibuka jendela pada waktu pagi hari. Itu zarrah. Sekecil itu kesombongan tidak akan memasukkan seseorang di dalam surga apabila di dalam hatinya ada kesombongan. Rasul sallallahu alaihi wasallam bahkan mengatakan, orang yang sombong sebelum di akhirat, di dunia dia akan disiksa di dunia sebelum akhirat. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, man jarra thawbahu khuyala lam yanzurillahu ilaihi yaumal qiyamah. Siapa yang memanjangkan pakaiannya karena sombong, Allah tidak akan melihat kepadanya pada hari kiamat. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Apalagi sombong dia dalam keadaan membanggakan diri di hadapan para ulama dan merendahkan orang-orang bodoh. Membanggakan diri di hadapan para ulama dan membanggakan orang-orang bodoh. Merendahkan orang-orang bodoh maksud saya. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, man ta'allama ilman liyujariya bihi al-ulama wa yumariya bihi sufaha wa yasrifu bihi wujuhan nas ilaih adkhalahu Allahu an-nar. Siapa yang belajar ilmu agama untuk menantang para ulama, berbangga diri di hadapan para ulama, merendahkan orang-orang bodoh, kemudian agar wajah-wajah orang menoleh kepadanya, diberikan like oleh orang-orang, pasti dimasukkan oleh Allah ke dalam neraka. Maka jauhi sifat sombong. Santri-santri penimba ilmu agama, khusus pesantren intan ilmu, jauhi sifat sombong, ujub dengan hafalan, dengan kepintaran,
dengan kefasihan, jauhi. Harus selalu disertai dengan sifat rendah hati, tawadhu', terutama di hadapan para ulama, terutama di hadapan para orang tua. Jangan karena belajar di pesantren sedangkan orang tua kita belum pernah menyantri, kemudian akhirnya meremehkan orang-orang tua, baik orang tua kita yang melahirkan kita ataupun orang tua yang lebih tua daripada kita. Yang keenam, yaitu seorang penimba ilmu agama adabnya adalah qanaah waz zahadah, selalu merasa puas dengan apa yang Allah berikan, dan zuhud. Zuhud artinya adalah meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat untuk kehidupan akhirat. Ini perhatikan, termasuk daripada hal yang patut diperhatikan dalam adab penimba ilmu agama, al-qanaah. Qanaah artinya merasa puas dengan pemberian Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak terlalu berlebih-lebihan, baik dalam perihal makan, minum, berpakaian. Qanaah, merasa puas dengan pemberian Allah. Makanya mulai tahun ini saya akan lebih ketatkan lagi di pesantren. Tidak ada santri yang boleh membawa barang-barang yang mahal-mahal di pesantren. Ya, celana dalam 500 juta, nggak ada yang boleh bawa. Hah? Kaos kaki 50 juta. Kalau nggak dicuci bau juga, nggak ada yang boleh bawa. Harus sesuai dengan peraturan. Dan apabila ada santri, nanti kalau seandainya ada kunjungan orang tua, mudah-mudahan ada, dan mudah-mudahan dimudahkan, tapi dengan syarat tidak boleh cipika-cipiki, tidak boleh salaman, tidak boleh kontak. Nah, kalian mau dapat kunjungan tidak? Suaranya kurang keras. Mau dapat kunjungan tidak? Berapa kali setiap bulan? 4 kali, pulang aja ke rumah. Ya. Ini para ikhwah, para santri sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya akan ketatkan dan yang akan saya cecar para ustadz musyrif dan ketua asrama. Apabila setiap kali ada kunjungan, santrinya baju baru, menambah dari apa yang sudah ditentukan pesantren, maka yang kena hukuman musyrifnya dan ketua asramanya. Hati-hati. Harus hanya sesuai dengan yang sudah ditentukan. Ini untuk mendidik kalian agar qanaah, menerima apa yang Allah sudah bagikan dan tidak melihat kepada pembagian Allah terhadap orang lain. Yang namanya qanaah adalah berpuas hati dengan apa yang Allah sudah bagikan, tidak noleh sana noleh sini. Oh, pakaiannya lebih bagus, oh sepatunya lebih bermerek, oh ini enggak. Nikmati apa yang kalian miliki. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi, "Irdha bima qasamallah takun aghnan nas." Rela dengan apa yang Allah bagikan, maka niscaya kalian menjadi manusia yang paling kaya. Ini perhatikan nih.
Ya, karena di zaman sekarang, zaman media sosial, saya yakin kalian melihat YouTube, saya yakin kalian melihat orang-orang yang diluaskan rezekinya, bermewah-mewah, berapa outfit lu dari ujung kaki sampai ujung rambut, mobil mewah, jam tangan mewah. Akhirnya yang ada dalam benak-benak manusia di zaman sekarang, termasuk santri-santri, adalah saya harus hidup mewah. Tidak. Seorang penimba ilmu agama terkenal dengan mengamalkan hadis Rasulullah SAW, "Irdha bima qasama Allah takun aghnan nas." Puas, rela dengan apa yang Allah bagikan, maka niscaya kalian menjadi manusia yang paling kaya. Makanya saya nasihatkan, tidak ada pinjam-pinjaman baju satu dengan yang lainnya, karena merasa saya ingin juga memiliki baju seperti itu. Puas dengan apa yang dimiliki. Ini baju yang saya pakai, mungkin kalian melihat tahun yang lalu pakai kantongnya kena pulpen, saya bongkar kantongnya, masih bisa dipakai. Puas dengan apa yang dimiliki. Dan saya sekali lagi pribadi, saya tidak akan melihat kalian sekaya apapun di luar sana, kalian tetap santri saya yang harus qanaah, yang harus puas dengan pemberian Allah Subhanahu wa taala. Dan kita sudah menentukan, ini pakaian jubah sekian, kemudian baju koko sekian. Ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian zuhud. Sifat yang keenam tadi adalah puas dengan pemberian Allah dan bersikap zuhud. Zuhud artinya tarku ma la yanfa'u fil akhirah, meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat untuk kehidupan akhirat. Catat baik-baik. Qanaah artinya adalah rela dengan pemberian Allah. Ar-ridha bima qasama Allah. Az-zuhud tarku ma la yanfa'u fil akhirah. Ridha dengan pemberian Allah, rela. Kemudian zuhud, meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat untuk kehidupan akhirat. Kira-kira kalau jam tangan 1,3 miliar bermanfaat nggak untuk kehidupan akhirat? Kalau seandainya dia bermanfaat, pakai. Kalau tidak, tinggalkan. Begitu cara berpikirnya. Fahimtum? Aina sautukum, fahimtum? Nah, ini yang ke-6. Yang ke-7, at-tahalli bi rawnaqil ilm, memperbagus diri dengan sikap santun, sikap tenang, sikap selalu di atas petunjuk agama. Saya ulangi, yang ke-7, memperbagus diri dengan sikap santun, sikap tenang, sikap selalu dengan petunjuk agama. Santun maksudnya penuh wibawa, penuh ketenangan, tidak teriak-teriak seperti di hutan, hatta memanggil, oi, la. Penimba ilmu agama penuh dengan ketenangan, tidak teriak-teriak,
Dan saya ingin santri-santri saya yang saya cintai karena Allah dikenal oleh orang luar dengan itu, penuh dengan ketenangan, penuh dengan kewibawaan, penuh dengan kesantunan. Kadang-kadang sebagian orang kalau di rumah makan, dia duduk di pojokan satu geng, paling ramai sendiri. Ini bukan penuntut ilmu agama. Penimba ilmu agama penuh dengan ketenangan, penuh dengan kesantunan, dan penuh dengan selalu di atas petunjuk ilmu agama. Baik itu saat berhadapan dengan sesama teman, bagaimana petunjuk ilmu agama. Saat berhadapan dengan orang yang lebih tua umurnya, saat berhadapan dengan orang ustadznya, saat berhadapan dengan para pengajarnya, dan seterusnya, selalu di atas ilmu agama. Saat di dalam perjalanan ataupun saat mukim, kalian lihat nanti, saya kemarin lupa untuk memberitahukan kepada kalian, ketika datang harus datang dengan pakaian penimba ilmu agama. Sebagian kalian datang kaosan kayak mau piknik, ya. Nanti angkatan yang ketiga ini datang dengan peci hitam, baju putih, kemudian celana hitam, pakai sepatu. Jadi benar-benar dia ingin menimba ilmu agama, bukan seperti piknik, seperti tamasya ke mall. Paham tuh? Muhammad ibn Sirin rahimahullahu ta'ala mengatakan, kanu yata'allamuna al-hadiya kama yata'allamuna al-ilm. Mereka itu maksudnya adalah antara dua, para tabi'i, karena Muhammad ibn Sirin rahimahullah seorang tabi'i yang belajar dengan para sahabat, ataupun para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu anhu. Mereka belajar petunjuk, belajar ketenangan, belajar kewibawaan, belajar adab sebelum mereka belajar ilmu agama. Naam. Lihat, termasuk yang berkaitan dengan ketenangan, kesantunan, selalu di atas petunjuk agama, majlis-majlis yang kalian mungkin di kamar, yang kalian mungkin duduk-duduk di sebelah sana, sebelah sini duduk-duduk, maka seorang penimba ilmu agama menjauhi perkataan-perkataan di dalam majlisnya, hal-hal yang tidak bermanfaat, penyebutan tentang kemewahan makanan, kemewahan pakaian, perempuan. Para penimba ilmu agama jauh dari majlis-majlis membicarakan ini. Pembicaraan tentang figur-figur publik, dari artis-artisah, artis laki-laki, artisah perempuan. Jauh, penimba ilmu agama jauh. Bahkan menghafal namanya, menyebut namanya melalui lisan saya sulit. Ngapain nyebut nama orang yang buka aurat setiap malam ke klub malam? Lisannya berat menyebut nama orang-orang tersebut, apalagi sampai dibicarakan di tengah-tengah. Penimba ilmu agama membicarakan ilmu hafalan, membicarakan tentang Nabi, para sahabat, para sahabiyat. Coba perhatikan perkataan Al-Ahnaf ibn Qais rahimahullah. Beliau mengatakan, ini perkataan disebutkan di dalam kitab Al-Mu'jamul Awsat,
Jannibu majalisana dzikran nisa wa ta'am. Inni ubghidhur rajula yakun wassafan li farjihi wa batnih. Jauhkan oleh kalian majlis-majlis kita, para penimba ilmu agama, penyebutan tentang perempuan dan makanan. Makanan sebelah sana. Sosisnya enak. Satu orang akhirnya menularkan yang lain-lain, yang asalnya yang lain-lain tidak tahu bahwa ini sosis enak, menjadi minta kepada orang tuanya. Ini apa? Penimba ilmu agama apa ini? Yang ada dalam benaknya cuma makan. Inni ubghidul rajula yakun wassafan li farjihi wa batnih. Aku sangat membenci seseorang yang cuma bisa ngomong tentang kemaluan dan perutnya. Ini ahibati hafizakumullah ta'ala. Jauhi pembicaraan-pembicaraan yang seperti itu. Kemudian selanjutnya para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang kedelapan, ada penimba ilmu agama yang kedelapan adalah senantiasa selalu memperhias diri dengan sikap marwah, menjaga marwah. Saya ulangi, senantiasa selalu menghiasi diri dengan sikap menjaga marwah. Atau muru'ah, marwah atau muru'ah, bahasa Indonesianya muru'ah, kehormatan diri, harga diri, nama baik. Muru'ah, menjaga diri dengan muru'ah, menghiasi diri dengan muru'ah. Bagaimana cara menghiasi diri dengan muru'ah? Dengan akhlak yang baik. Apa itu akhlak yang baik? 3 poin. Yang pertama, talaqatul wajh, yaitu wajah yang senantiasa tersenyum, tidak wajah yang ternyata cemberut, bersikap bengis, kecut. Kalau ada rasanya wajah itu jadi masam. Senyum. Coba buka masker sekarang, latihan senyum. Senyum yang tulus, paling tulus yang Anda miliki. Para santri, coba buka maskernya. Saya mau lihat. Cek. Para musyrif, cek. Coba. Bangun. Coba. Yang tidak membuka masker dan tidak senyum, saya suruh push up. Senyum dengan senyum yang paling tulus. Kalian melihat sesuatu yang menggembirakan, kemudian kalian tersenyum. Adrian masih kurang. Fikri, senyum coba. Thabit, aina tabassumuka? Mana senyumnya ya Thabit? Azka, senyum. Al-Farizki, senyum. Yang tidak senyum suruh berdiri. Senyum coba. Adam, aina tabassumuk? Begini dong. Senyum. Syafiq, Jafan, harus belajar senyum. Terutama kepada orang-orang yang baru kita dengar, kita lihat, kita bertemu dengannya. Apa salahnya kita katakan Assalamualaikum, mohon maaf dari mana Pak? Coba saya mau yang tidak senyum, saya akan suruh push up. Senyum. Para musyrif juga senyum. Coba buka antum. Rafli, senyum. Coba senyum yang paling terbaik yang saya lihat akan saya suruh berdiri biar mencontoh. Coba senyum. Abid Nur, bangun. Senyumnya paling bagus.
Kum ya. Senyum. Coba lihat. Orang melihat Abid Nur sambil senyum akan nyaman melihatnya. Coba senyum. Kayak tadi. Ijlis ya. Jazakallah khair. Naam. Yang kedua, ifsya'us salam. Akhlak yang baik terpancar dari 3 hal. Yang pertama, tersenyum. Kemudian yang kedua, ifsya'us salam, menyebarkan salam. Maka para musrif, terutama musrif bagian apa nih? Ibadah atau keamanan masuknya, yang bertemu dan menemukan santri yang tidak mengucapkan salam saat berpapasan, boleh dihukum. Ini untuk pendidikan kebiasaan menyebarkan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini muru'ah. Kemudian yang ketiga adalah kaful adza, tidak menyakiti orang lain, baik itu dengan kata-kata, perbuatan, atau isyarat. Ya, isyarat contoh. Lihat saya. Awas. Awas. Isyarat. Haram. Aisyah radhiyallahu anha, istri Nabi, pernah mengatakan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam tentang salah seorang istri Nabi, mengatakan begini. Maksudnya pendek. Orangnya maksudnya pendek. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada Aisyah, "Ya Aisyah, laqad qulti kalimah law mujizat bima'il bahr lamajazathu." Wahai Aisyah, sungguh engkau telah memberikan sebuah ucapan. Lihat, isyarat disebut sebagai ucapan. Sungguh engkau telah memberikan sebuah ucapan yang apabila diceburkan ke dalam air lautan, maka niscaya akan mengeruhkan air lautan tersebut. Hanya isyarat. Maka hati-hati para ikhwah. Seorang santri senantiasa tidak menyakiti orang lain, baik dengan lisan atau dengan tangan. Al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Orang muslim seorang yang kaum muslimin terjaga, selamat dari lisannya dan tangannya. Yang kesembilan, yang terakhir, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, atau yang sebelum terakhir ya. Yang kesembilan sebelum terakhir, yaitu at-tamattu' bi khisalir rajulah. Bersenang diri dengan sikap kelaki-lakian. Jangan menjadi laki-laki setengah perempuan. Gaya bicaranya, tata cara berjalannya. Ini laki-laki mikirin glowing wajah. La haula wala quwata illa billah. Siapa santri di sini? Laki-laki mikirin glowing wajah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Apalagi penuntut ilmu. Laki-laki biasa saja, bukan penyantri, bukan penuntut ilmu agama, tidak membiasakan diri seperti itu. Apalagi sampai penimba ilmu agama. Apakah waktunya cukup untuk itu? Banyak perbuatan-perbuatan, pekerjaan-pekerjaan, hafalan-hafalan yang akhirnya dia tidak sempat untuk seperti itu. Di zaman dahulu para ulama
membeli ikan, setelah ikut majelis membeli ikan, kemudian diletakkan di rumah. Dan waktu itu dahulu tidak ada freezer, tidak ada kulkas. Meletakkan ikan, belum di siang, belum dipotong-potong, karena sudah ada datang majelis ilmu yang lain, dia lari ke majelis ilmu yang lain. Kemudian mau mengerjakan, dia lari lagi majelis ilmu sampai basi ikannya. Kok sempat-sempatnya? Makanya saya perhatikan nih. Saya duduk di sini bukan berarti saya tidak memperhatikan kalian. Saya perhatikan yang sering-sering izin ketika halaqah, terutama pagi. Jangan-jangan skincare. La haula wala quwwata illa billah. Laki-laki glowingan. Ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Boleh membersihkan wajah, tidak terlalu tapi jangan berlebih-lebihan sampai akhirnya meluangkan waktu hanya untuk itu. Pesantren Intan Ilmu dengan segala macam kemodernan yang ada di dalamnya dan fasilitas walhamdulillah yang ada di dalamnya bukan berarti menjadikan santri-santri glowing yang kalau berjalan seperti jalan perempuan, kalau berucap seperti ucapan perempuan, kelakuannya seperti kelakuan perempuan. Tidak, kalian laki-laki harus bersikap rojulah. Makanya saya katakan nih, para santri juga dalam kasus pandemi COVID-19, jangan sedikit-sedikit, Ustadz kayaknya hilang penciuman Ustadz, Ustadz kayaknya. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Harus bersandar kepada Allah lebih banyak. Harus berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Sakit sedikit dilawan. Saya tahu kalian rindu untuk menelpon. Saya tahu sudah 2 pekan, saya tahu. Tetapi peraturan kita sudah kita tetapkan 1 bulan baru boleh nelpon. Agar mandiri, agar laki-laki, agar tidak seperti perempuan lemah sedikit langsung ngadu ke orang tua. Harus menjadi laki. Dan para ikhwah, tidak semua harus dicontoh. Lihat temannya pakai skincare 1, pakai serum 2, pakai ini, ikut juga. Kemudian memesan kepada orang tuanya. Nanti orang tuanya bertanya, ini pesantren apa salon? Para santri sekalian, kalian masih banyak waktu. Saya heran kalau ada seorang penimba ilmu agama dan masih nyantri, masih sempat-sempatnya memikirkan hal-hal yang sedemikian. Kita pengurus pesantren, saya, Ustadz Abu Ayyub sebagai kepala sekolah SMA, Ustadz Abu Muhammad sebagai kepala sekolah SMP, dan para musyrif bingung, kok masih ada sempat waktu mikirin itu. Ini ahibati hafizakumullahu ta'ala. Yang ke-10, yang terakhir adalah hajrut taraffuh, menjauhi sikap bermewah-mewah, baik dari pakaian, makanan, menjauhi sikap bermewah-mewah, terlalu berlebihan mewahnya, baik dari sepatu, sendal, celana dalam, celana panjang, maka jauhi sikap bermewah-mewah. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Imam Abu Daud, wa iyyakum wa tana'um wa ziyyil ajam. Perkataan Umar bin Khattab maksud saya. Jauhi oleh kalian sikap
terlalu bermewah-mewah dan pakaian gaya-gaya orang kafir, jauhi. Wa tama'dadu wakhshawshinu, hendaknya kalian berpakaian yang biasa-biasa saja, tidak terlalu mewah. Ada perkataan menarik dari Imam Umar bin Khattab. Beliau mengatakan, Umar bin Khattab siapa? Khalifah. Tentunya kekayaan ada di tangan beliau. Beliau mengatakan, aku sanggup berpakaian yang paling lembut melebihi pakaian kalian, yang paling mewah melebihi pakaian kalian. Aku sanggup. Aku sanggup makan makanan yang paling lezat yang kalian miliki. Aku sanggup. Makanan yang lagi viral sekarang, aku sanggup untuk memakannya, kata Umar bin Khattab. Walakin astabqi akhirati, tetapi aku sisakan untuk kehidupan akhirat. Aku sisakan itu untuk kehidupan akhirat. Sebesar kemewah-mewahanmu di dunia, sebesar itu berkurang nikmatmu di akhirat. Apa dalilnya? Surat Al-Ahqaf ayat 20. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa yauma yu'radul ladzina kafaru 'alan nari adhhabtum tayyibatikum fi hayatikumud dunya wastamta'tum biha falyawma tujzauna 'adzabal hun bima kuntum tastakbiruna fil ardi bighairil haqqi bima kuntum tafsukun." Dan pada hari itu orang-orang kafir dihadapkan kepada mereka amalan-amalan mereka. Kemudian Allah mengatakan kepada mereka, "Adzhabtum tayyibatikum fi hayatikumud dunya." Kalian telah menghabiskan nikmat-nikmat baik kalian di kehidupan dunia. Sudah kalian rasakan. Rumah megah, mobil mewah, harta bertumpuk ruah, makanan mewah-mewahan. Dan itu kan yang ditampilkan di hadapan kita di zaman sekarang. Mukbang, makan besar-besaran, terlalu berlebihan, haram hukum. Memperlihatkan kemewahan, haram hukum. Fi hayatikumud dunya wastamta'tum biha, dan kalian sudah merasakan akan hal itu. Maka hari ini yang ada, kalian dibalasi dengan siksa yang menghinakan disebabkan kesombongan kalian di dunia. Ini bukan berarti kaya haram, tidak. Akan tetapi terlalu berlebihan yang diharamkan. Ini hati-hati. Jangan terlalu bermewah-mewah hidup. Sesuai dengan kesanggupan masing-masing. Nah, ini 10 adab yang mudah-mudahan bermanfaat, dan sengaja kita setelah kalian libur kita mengadakan daurah atau kajian adab penimba ilmu agama, agar selalu ada dalam benak kita bahwasanya penimba ilmu agama adab-adabnya seperti ini. Nah, hunaka waqt li as-su'al, faman arada minkum an yas'al falyas'al wal yataqaddam. Awalan yarfa' yadahu. Nah, hal min sa'il? Hal min sa'il? Aw ana as'alukum? Taib, ana as'alukum. Idza ikhtartu ahadan minkum wa lam yujib fa alaihi push-up. Jika saya memilih salah seorang dari kalian dan tidak bisa menjawab, maka hendaknya dia push up 10 kali. Perhatikan tulisan kalian. Pertanyaan yang pertama, soalul awal.
Sebutkan adab-adab penimba ilmu agama yang sudah kita pelajari pagi ini. Naam, Halim, taqaddam. Sebutkan adab-adab penimba ilmu agama yang sudah kita pelajari pagi ini. Dari mulai nomor 3 sampai yang sudah kita pelajari. Naam. Adab ketiga, selalu takut terhadap Allah Ta'ala, baik saat sendirian ataupun terang-terangan, karena pokok menuntut ilmu agama adalah takut kepada Allah. Sebutkan adabnya saja, tidak perlu penjelasannya. Adab ketiga, selalu takut terhadap Allah. Baik. Adab yang keempat sampai seterusnya. Adab keempat, selalu merasa diawasi oleh Allah. Nah, adab yang kelima. Adab kelima, seorang penimba ilmu agama senantiasa tawadhu. Nah, adab yang keenam. Adab keenam, selalu merasa puas dengan apa yang Allah berikan dan zuhud. Nah, selanjutnya. Adab ketujuh, memperbagus diri dengan sikap tenang, santun, dan dengan selalu di atas petunjuk ilmu agama. Nah, adab yang kedelapan. Adab kedelapan, senantiasa menghiasi diri dengan marah atau muru'ah dengan akhlak yang baik. Nah, adab kesembilan, bersenang diri dengan sikap laki-laki. nah. Adab ke-10, menjauhi sikap bermewah-mewah. Barakallahu fiik. Istarih, ijlis. Taib. As-su'al ats-tsani. Berkaitan dengan adab yang keempat, selalu merasa diawasi oleh Allah. Bagaimana cara agar selalu merasa diawasi oleh Allah? Naam. As-saff ats-tsamin, ra'isul fasl yakhtar wahidan min as-saff ats-tsamin. Surah. اختر بسرعة. اذكر اسمه. طيب، علوم، تقدم. Bawa catatan, tidak mengapa. احمل الدفتر. تقدم. Bagaimana cara agar kita senantiasa selalu muraqabah? توجه هناك. كتبت؟ ما كتبت؟ طيب. push up 10 مرات. اختر push up هنا يا شيخ. هنا push up. اختر يا مخلص. من؟ زيدا، تقدم يا زيدا. لا تزعل على زميلك يا مخلص يا علوم. Jangan marah sama ketua kelasnya. Nah. Sebutkan cara bagaimana kita bisa muraqabah kepada Allah. Ma katabta? طيب. push up 10 مرات. أنتم يا الصف الثامن ما كتبتم شيئا. من يستطيع أن يجيب من الصف الثامن؟ Bagaimana cara bisa muraqabah kepada Allah? إذا لم يجب أحد منكم فيكون فصعب لكل منكم. Kalau tidak ada yang bisa jawab dari kelas 8, setiap dari kelas 8 push up. Naam, taqaddam ya Luqman. Surah. Asri'.
Yang tadi push up dan yang belum mencatat dicatat. Yang pertama yaitu selalu senyum. Yang kedua menyebarkan salam. Yang ketiga tidak menyakiti orang lain maupun secara fisik, kata-kata maupun isyarat. Al-jawabu sahih. Halil jawabu sahih. Khata. Pertanyaannya, bagaimana kita selalu senantiasa muraqabah kepada Allah? Naam, ta'al, hadli. Push up. Ha, as-safu tsamin, push up 10 marrat. Ha, ahadun yujib. Ta'al ya Fitri. Surah. Anta tusa'id zumala'ak. Push up ya Luqman. Huna. 10 marrat. Pertanyaannya apa? Bagaimana cara muraqabah kepada Allah agar selalu muraqabah kepada Allah? Naam, ajib ya Fitri. Meyakini bahwa Allah Maha melihat, Maha mendengar dan Maha mengetahui. Naam. Meyakini bahwa Allah Maha melihat, Maha mendengar dan Maha mengetahui. Baik. Catat Al-Faslu Tsamin. Uktub. Meyakini bahwa Allah Maha melihat, Maha mendengar dan Maha mengetahui. Katabta ya Fikri? Huzaimi? Faris katabta? Baik. Fabian kantata as-siddiqi katabta? Baik. As-su'al alladhi ba'dah. Apa al-faslu sabi' alif? Apa pengertian qana'ah? Man ra'isul fasl? Ikhtar wahidan min a'dha'ik. Bisurah. Razan. Taqaddam ya Razan. Apa pengertian qana'ah? Rela dengan pemberian Allah. Rela dengan pemberian Allah. Baik, barakallahu fiikum. Kemudian al-faslu sabi' ba. Apa pengertian zuhud yang sudah diterangkan? Man ra'isul fasl? Thabit ikhtar wahidan min zumala'ik liyataqaddam wa yujib. Fathur Rahman Ar-Rashid. Ta'ala ya Fathur Rahman Ar-Rashid. Apa pengertian dari zuhud? Hatta yasma'al jami'. Zuhud meninggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat bagi kehidupan di akhirat. Meninggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat bagi kehidupan di akhirat. Barakallahu fiik. Ahsanallahu ilaik. Pertanyaan selanjutnya. Apa yang kau ketahui dengan seorang penimba ilmu harus mempunyai adab, yaitu memperhias diri dengan muru'ah? Apa itu muru'ah yang sudah dijelaskan? Al-faslu sabi' jim. Man ra'isul fasl? Ibnu ikhtar wahidan. Wala anta taqaddam huna. Man? Ibnu taqaddam. Ibnu aw man? Hasani, yallah. Hasani ini gengnya Al-Farizki. Jihad. Naam, Hasani.
Apa yang disebut dengan muru'ah? Terangkan. Seorang penimba ilmu agama adabnya harus menghiasi diri dengan muru'ah. Naam. 1. Wajah yang senantiasa tersenyum. 2. Menyebarkan salam. 3. Tidak menyakiti orang lain dengan kata-kata, perbuatan, dan isyarat. Taib. Muru'ah artinya menghiasi diri dengan akhlak yang baik, dengan senyum. Coba sekarang, tersenyum yang paling tulus yang Hasani miliki. Coba senyum. Senyum yang paling tulus, yang paling baik yang bisa disampaikan kepada seorang muslim. Coba senyum, latihan senyum. Bukan tertawa, senyum. Hah? Sudah senang melihatnya? Sudah belum? Belum? Belum katanya. Hah? Taib, ijlis. Barakallahu fiik. Pertanyaan selanjutnya. Apa bahaya orang yang terlalu bermewah-mewah di dunia? Apa bahaya orang yang terlalu bermewah-mewah di dunia? Nah, man yujib yarfa' yadahu. Idza lam yakun ahad yarfa' fa 'alaikum fus'ab kullukum. Ada yang ingin jawab? Jika tidak ada satupun yang jawab, push up setiap dari kita semuanya. Nah, tafadhol. Ini penyelamat kalian. Kalau jawabannya benar. Kalau jawabannya salah berarti push up. Nikmat di akhiratnya dikurangi. Nikmat di akhirat. Di akhiratnya dikurangi. Qul masya Allah. Jazakallah khair. Barakallahu fiik. Hadza nakhtatim bi kafaratil majlis. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.